Pancasila bukan sekedar dokumen politik yang lahir pada tahun 1945, melainkan sebuah kristalisasi dan nilai-nilai luhur yang sudah hidup dalam sanubari bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Nah, yang pertama ada nilai terkait sosiokultural dalam Pancasila. Dua nilai utama yang menjadi fondasi sosial Indonesia adalah gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Gotong royong, kemanusiaan dan persatuan ini adalah kerjasama demi kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan pribadi yang egois. Dalam sosiologi, ini mencerminkan kolektivisme Indonesia di mana beban berat dipikul bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Musyawarah untuk mufakat. Berbeda dengan demokrasi barat yang seringkali mengandalkan suara terbanyak atau voting, Indonesia mengutamakan diskusi untuk mencapai kesepakatan bulat yang menghargai semua pendapat. Nah, yang selanjutnya ada refleksi masa lalu Indonesia. Nilai-nilai berakar pada struktur masyarakat agraris dan tradisi kerajaan Nusantara. Tentunya Indonesia di sini memiliki banyak sekali tradisi dan budaya. Nah, ada juga tradisi desa. Di tingkat desa ini pembangunan irigasi atau rumah dilakukan secara gotong royong. Hal ini mencerminkan bahwa kelangsungan hidup komunitas lebih penting daripada ambisi individu. Lalu ada juga pluralisme sejarah sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia telah belajar bahwa harmoni hanya bisa dicapai jika perbedaan agama dan suku dijembatani melalui dialog bukan penindasan. Kearifan lokal, setiap suku memiliki istilah sendiri untuk ini, seperti Pelagandong di Maluku atau Subak di Bali, yang semuanya menunjukkan bahwa kerjasama adalah strategi bertahan hidup bangsa kita. Lalu ada juga terkait relevansi dalam tantangan nasional saat ini, Pancasila tetap menjadi alat navigasi yang sangat relevan untuk dua isu utama. Nah, yang pertama ada mempromosikan keadilan sosial. Dalam menghadapi ketimpangan ekonomi, nilai gotong royong bertransformasi menjadi solidaritas nasional. Contohnya misalkan program jaminan sosial BPJS ataupun bantuan sosial saat krisis dalam bentuk modern dari gotong royong, di mana yang mampu membantu lemah demi kesejahteraan umum yaitu masuk ke dalam sila kelima. Nah, selanjutnya ada pemerintah demokratis. Di tengah polarisasi politik dan penyebaran hoax, musyawarah atau mufakat berfungsi sebagai penawar inklusif, menghindari diktator mayoritas atau tirani minoritas. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan aspirasi kelompok terkecil sekalipun. Lalu bisa menjadi stabilitas. Demokrasi yang berbasis musyawarah cenderung lebih stabil karena keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat daripada sekedar menang angka. Nah, yang menjadi kesimpulan adalah Pancasila sebagai jembatan antara tradisi masa lalu yang komunal dan aspirasi masa depan yang demokratis. Dengan mengedepankan kepentingan bersama yang bisa kita sebut sebagai gotong royong dan komunikasi yang sehat ataupun musyawarah tadi, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga keadilan dan persatuan di tengah dunia yang makin individualis.